Ini adalah materi perancangan perangkat lunak, pemodelan berorientasi objek untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita meliputi yang pertama, mampu menerapkan konsep perancangan perangkat lunak dengan pendekatan objek, dan yang kedua, mampu menerapkan konsep pemodelan perancangan perangkat lunak dengan menggunakan UML, yaitu class diagram dan sequence diagram. Adapun agenda pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama Object Oriented Analysis, Object Oriented Design, dan Object Oriented Programming. Yang kedua class diagram, dan yang ketiga sequence diagram. Object Oriented Analysis, Design, and Programming ini adalah konsep-konsep yang saling berelasi, namun terpisah antara satu dengan lainnya. Analisis berbeda dengan desain, dan juga berbeda dengan programming. Masing-masing dia terpisah sendiri-sendiri. Object-oriented analysis, dia memiliki fokus pada mengembangkan objek model dari application domain. Sedangkan object-oriented design, dia memiliki fokus mengembangkan object-oriented system model dalam rangka implementasi atau untuk mengimplementasikan kebutuhan. Jadi OOD di sini dia memiliki orientasi yang condong ke implementasi. Jadi dari desain dia mendorong untuk model implementasinya. Jadi dia adalah fokus dari perancangan. Sedangkan object oriented programming ini dia fokusnya pada melakukan realisasi dari rancangan yang telah dihasilkan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, misalnya Java atau C++. Konsep dari perancangan berorientasi objek, jadi dia merupakan metode untuk melakukan dekomposisi arsitektur sistem. Jadi sistem akan kita dekomposisi atau kita pecah-pecah menjadi objek-objek yang dimanipulasi oleh sistem yang sedang dibangun. Identifikasi dan mendefinisikan kelas-kelas tambahan yang merefleksikan implementasi dari kebutuhan-kebutuhan hasil analisis. Jadi dia sebagai jembatan antara analisis kebutuhan dan implementasi. Jadi dua ini dijembatani oleh perancangan atau desain. Notasi yang digunakan adalah object oriented analysis. Untuk prosesnya, yang pertama adalah perancangan sistem. Jadi kita rancang dulu struktur dari kelasnya, kemudian antarmuka dari masing-masing kelas supaya dia bisa terintegrasi, kemudian manajemen data. Setelah perancangan sistem, kita lanjut ke perancangan yang lebih detail. Kita masuk ke bagian yang lebih detail, yaitu perancangan objek. Di sini kita merancang atribut dan struktur data beserta algoritma dan operasi. Dalam merancang objek, kita menggunakan template dari objek itu atau blueprint dari objek itu, yaitu kelas. Sehingga yang kita modelkan dalam perancangan itu adalah kelasnya. Jadi ini adalah hal yang sangat umum atau mayoritas. Ketika kita merancang berorientasi objek, rancangan yang kita hasilkan adalah berbasis kelas. Jadi kelas diagram dia menggambarkan
struktur sistem secara statis ya. Jadi static structure of a system. Kelas diagram itu dia berupa graf di mana node atau simpulnya itu merepresentasikan kelas, sedangkan edge atau sisi pada graf tersebut ini dia merepresentasikan relationship atau hubungan antar kelas. Relationship atau hubungan antar kelas itu antara lain adalah generalisasi, yaitu hubungan is-a, disebut juga dengan inheritance. Kemudian ada hubungan asosiasi, agregasi, dan komposisi. Pada kelas diagram dinyatakan dalam bentuk kotak atau segi 4 yang terdiri dari 3 bagian. Jika kita lihat dari atas ke bawah, maka bagian-bagian tersebut adalah yang paling atas, baris paling atas adalah nama dari kelas, kemudian baris di bawahnya adalah daftar atributnya, dan baris yang paling bawah adalah daftar operasi pada kelas tersebut.